Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allah memperjumpakan kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja Allah senantiasa memberikan kepada kita beserta seluruh keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan manakala ada yang ditimpa sakit dan penyakit, semoga saja Allah memberikan kesembuhan. Allahumma Rabban nasi alhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama shifa'an min kulli da'i wa saqam. Allahumma Rabban nasi, ya Allah, engkaulah Rabbnya manusia. Alhibil ba'sa, musnahkanlah penderitaannya. Ishfi, sembuhkanlah. Anta syafi, karena engkaulah sang penyembuh. La shifa'a, tiada kesembuhan, illa shifa'uka, kecuali kesembuhan yang datangnya dari engkau semata. Shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan dari penyakit yang tidak menimbulkan penyakit kembali. Shifa'an min kulli da'i wa saqam, kesembuhan dari sakit dan penyakit. Akhwani wa akhwati fillah, hari ini saya dan Anda alhamdulillah diperjumpakan membahas mengenai infak dalam titian Al-Quran. Jadi nanti dalilnya semuanya Al-Quran. Saya tidak mengambil hadis sedikit pun, tetapi dalilnya semuanya Al-Quran. Di mana infak ini adalah salah satu bukti keimanan kita. Ada di dalam surat 2 ayatnya 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya.
Kalau lihat ayat 2, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menafkahkan sebahagian hartanya. Ya, tentunya yang mereka nafkahkan itu harus di jalan Allah. Syaratnya yang mereka yang diterima itu harus di jalannya Allah, atau yang disebut dengan sesuai dengan as-sunnah yang diperintahkan oleh Allah. Mana dalilnya? Surat 2 Al-Baqarah ayatnya 195. Silakan baca. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Iya, belajar tajwidnya lebih tajam lagi ya Mas ya. Itu guna, ya silakan artinya. Dan infakkanlah hartamu di dalam Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah itu, dan infakkanlah di jalannya Allah. Jadi yang di jalannya Allah tidak sembarangan. Jadi bukan menurut akal pikiran kita. Ya. Ya, bukan menurut akal pikiran kita, tapi di jalannya Allah harus ada dalil di sana. Dan infak itu hanya dari kelebihan atas kebutuhan itu. Jadi bukan dari yang dari kita butuhkan kemudian kita ambil untuk infak, bukan. Dari kelebihan saja. Jadi Allah tidak memberatkan. Ya, berbeda dengan keluarga Rasulullah SAW. Dia sudah mencukupkan diri walaupun tidak ada makanan, sudah mencukupkan diri. Kalau saya dan Anda tidak, ya. Dari kelebihan. Mana dalilnya? Surat 2 ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Itu kelebihan dari apa-apa yang diperlukan. Ya, jadi hanya kelebihan saja. Ayat ini sama dengan surat 25. Surat Al-Furqan. Ayatnya 67. Ayatnya 67. Kelebihan saja. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Artinya,
dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Iya, tidak perlu berlebih-lebihan nyah-nyoh dan tidak perlu kikir. Tengah-tengah saja, santai saja. Dan itu harus dari kelebihan kita. Walaupun kita lebihnya 1.000.000, jangan kemudian diberikan semuanya 1.000.000, tidak perlu. Santai saja. Barangkali nanti ada yang lebih lagi, ya, ada yang butuh lagi. Demikian Islam ini. Dan menafkah, apa? Kadang kita punya pesan, misalkan ada rezeki gitu. Iya. Tiba-tiba ada yang kita bantu, tolong. Kita kadang ada rasa berkorban dulu, nanti rezeki dari Allah. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, maka cukupkan dulu keluarga Anda. Ya. Maka rezeki itu dari yang baik. Surat 2 ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memuncikan mata Anda terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ya, yang baik-baik saja, jangan sampai saya dan Anda memberikan infak itu sambil memicingkan mata. Artinya saya memang membuang karena tidak berguna ini dari saya. Ya, nah ini jadi dalilnya harus yang baik, dari harta yang baik. Anda boleh lihat di dalam surat 9 ayat 53. Arti harta yang baik. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbal minkum innakum kuntum qawman fasiqin. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang yang fasik. Ya, itu bagi orang yang munafik, tapi harus yang baik. Ya. Lalu kemudian surat 64 ayatnya 16. Iya. Infak itu semuanya. Biasanya kemudian dibagi orang antara zakat dan sedekah, gitu ya. Padahal zakat itu yang wajib, kemudian sedekah yang tatawwu, yang sunnah. Padahal tidak demikian. Di dalam Quran itu kadang-kadang pakai kata-kata infak, kadang-kadang pakai sedekah, ya. Terus kadang-kala pakai zakat. Jadi sama yang menafkahkan. Kenapa disebut membelanjakan demikian? Karena infak, zakat, dan sedekah itulah harta kita yang sesungguhnya. Ya, jadi jangan pengertiannya kemudian orang-orang memperbedakan, padahal tidak sama sekali. Ya. Oke. Kalau berlebihan itu ada dosa. Ya. Jadi
Jadi tidak boleh berlebihan. Contoh, mohon maaf ini, tidak boleh memaksakan kehendak. Biasanya kawan-kawan kita kalau Maulid Nabi, ya, itu ditarget 400.000 per kakak, 300.000 per kakak, ya kan? Ya kalau ada uangnya, kalau tidak ada, sampai mereka hutang-hutang untuk nabinya pelit. Alasannya demikian kan tadi sudah berdasarkan surat 2 ayat 195 dinafkahkan harus di jalannya Allah. Kan begitu mereka menganggap itu berada di jalannya Allah, tetapi memaksa yang demikian ini yang bukan lagi di jalannya Allah. Tidak ada paksaan. Ya, kalau ada ya berikan, kalau enggak. Nah itu. Dan untuk apa dulu? Lah ini nanti penggunaannya juga harus jelas. Waduh. Oke, tanya dengan dalam keadaan lapang dan sempit itu seperti apa? Nah iya, lapang dan sempit itu harus di jalannya Allah. Contoh, Aisyah tidak punya makanan. Ya, hanya ada 1 butir kurma. Lalu kemudian aku cukup, aku bisa. Seharian aku bisa, ya sehari 2 hari bisa lah. Lalu kemudian dia ada orang pengemis, dia berikan si kurma ini, ya cuma 1. Terus jangan punya pikiran, yo kurma Nabi, bukan ya. Pada saat itu kurma biasa, memberikan kurma biasa. Diterima oleh pengemis itu. Bawa 2 anak perempuan, ya. Anak perempuannya ini diberi separuh-separuh. Ibunya ngemut bijinya. Ya. Aisyah menangis melihat ini. Kemudian ketika Rasulullah SAW datang, diceritakan perkara. Apa jawab Nabi? Apa yang diperbuat ibunya itu menyebabkan dia masuk surga. Riwayat yang lain dari Aisyah itu ada dalam Riyadhus Shalihin. Ya, mempunyai 3 kurma, dikasihkan 3-tiganya. Yang ada saya cukuplah, walaupun tidak makan hari ini cukup, kata Aisyah. Berikan 3-tiganya, diberikan satu-satu kepada putrinya. Dia pegang. Lalu ternyata habis kurma ini, lalu kemudian yang dipegang dia dipesek lagi, ngemut lagi bijinya itu. Perbuatan ini ditanyakan kepada Rasul dan Rasul menjawab penyebab masuk surga. Kalau Anda dan saya mempunyai 2 orang perempuan, anak perempuan, lalu Anda dan saya bisa menjaganya sampai dewasa dia, ya, artinya pakaiannya segala macam agamanya Anda bisa menjaga, itu perhiasan kita nanti kelak di akhirat. Ya, laki-laki tidak masuk, 2 wanita. Mohon maaf ini ya. Harus 2 boleh 1 juga. Ya, hadisnya 2 supaya imbang. Nek 1 ya tetap, ya. Dengan keadaan sekarang aku banyak yang minta-mintakan ya. Iya. Dalam keadaan sehat gitu. Iya. Tapi kita juga dalam keadaan Maka 1 orang boleh meminta-minta dalam 3 hal. Di antaranya orang yang meminta-minta untuk bisa mencukupi dia makan hari itu toh. Ya, hanya sehari. Ya. Kalau sudah bisa dia itu makan itu, lebihnya sudah seperti dia menggugurkan daging wajahnya. Ya, kalau meminta. Sedangkan ia berkecukupan terus meminta, ya wis itu. Kalau perkara Anda dan saya memberi, Allah menggerakkan kolbu kita atau tidak untuk memberi, beres. Karena memberi itu juga kolbu masalahnya.
Ya. Nah, jadi kalau Anda khusus sedekah ini sedikit berbeda. Walaupun orang itu cukup Anda berikan, Anda tidak tahu, gitu ya, maka Anda tetap dihitung bersedekah. Surat 4 ayat 114. Ya. Oke. Kalau sedekah sama hadiah itu lagi. Oh, sedekah juga kadang-kadang dianggap hadiah. Nah, hadiah kan bukan apa itu hanya kepada orang yang memang tidak, tapi dia untuk menimbulkan rasa kasih sayang, saling sayang, tahabu, salinglah kalian itu menghadiahkan, niscaya kalian itu akan saling timbul kasih sayang. Contoh, datang ke masjid bawa si krisolos 2, lainnya bawa apa, ya nanti dibagi, saling. Jangan kemudian itu lagi risolos sayang, ya risolos itu jenenge nyebut-nyebut pemberian. Ya, nanti kita ketemu, ya toh, jadi saling berbagi. Pak punya satu ini, bagi ya berdua ya, alhamdulillah. Ya, terus nggak enak, separuh pisang, ya, nggak boleh mencerca. Ya, ada lagi. Kurang, gitu ya. Jadi saling menghadiahkan, ya, saling menghadiahkan. Pak, tadi ayat yang kalau sudah dicukupkan, baru kita memberikan infak. Ya? Iya. Masalah kecukupan ini tolak ukurnya apa? Nah, tolak ukurnya diri pribadi kita. Tadi kan dikatakan kelebihan. Apakah nisab? Oh enggak, tidak. Kalau itu zakat nisab. Kalau zakat itu ada qaul. Ya, ada holnya, ada masa tenggang tadi dari yang diinfakkan itu yang baik-baik, termasuk dari tanam-tanaman, kan begitu. Artinya setiap panen itu dihitung 5% atau 10%. Ya, nah itu tiap kali panen loh ya, kotor untuk panen. Kemudian bekerja. Mengeluarkan nggak bekerja? Tidak ada zakat profesi. Maksudnya kalau setahun sudah mencapai nisab keluar? Enggak, harta simpanan. Nah, sampai punya simpanan emas, perak, ya, terus uang, ya, simpanan, maka keluarkan. Tetapi kalau tidak ya tidak. Tanah, simpanan. Tidak dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Tanah yang anggur loh ya, kecuali tanah. Kenapa? Lah wong saya nggak mampu terus kemudian terus-terusan lah tanah jual tanah lah ya. Tidak demikian, tidak memberatkan. Jadi jangan yang disebut harta termasuk harta simpan tanah, rumah segala macam kan. Tetap perhitungannya 1 tahun ya? 1 tahun, haul. Kecuali tanaman ya. Nah, tanaman per periode. Sama binatang ya? Ya, binatang. Ya. Kalau tidak ada zakat profesi. Iya. Tapi kan kita harus menurut atau memiliki anti. Iya. Dengan kita zakatnya ada. Iya, wis anggapan sedekah biasa, bukan zakat. Beres toh? Anggapannya sedekah biasa, jangan zakat. Beres. Ya, perkara mereka memasukkan urusannya mereka. Ya, anggap sedekah wajah, ya toh? Beres. Tadi sedekah tidak ada batasannya, gitu ya. Fisarra'i wadharra, dalam keadaan lapang sempit. Nah, itu. Lalu apa? Terkait tadi pertanyaan yang pengemis itu. Iya. Maksudnya dengan atau maling 3 ini kan dalam sukarela makan itu maksudnya gimana? Nah, jadi artinya kalau Anda pengemis lihat pengemis, saya mohon maaf ini, kalau pengemisnya itu saya tidak mau. Kalau yang tua baru saya berikan. Oh, mudah-mudahan tidak saya. Saya senang mending orang yang masih bekerja ya, memikul cari rongsok. Sekarang disiasati. Oh, siasati. Di PJ itu pura-pura mbak ya cari rongsok, ternyata tidak. Ya toh?
Khusus nunggu, orangnya nunggu istirahat terus tapi berjejer. Ya apalagi Jumat waduh wis. Kalau puasa, masya Allah, mulai awal puasa sampai akhir dur begitu, ya. Itu. Pak, tapi kalau si pengemisnya yang tadi, tapi dia bicara dengan nama Allah gimana? Apanya? Demi Allah nih. Ada apa-apa, walaupun dia demi Allah maka berikan, pakai demi Allah. Dia sudah menjual nama Allah. Jadi hati-hati. Ya, monggo. Saya soal utang piutang. Nggih. Jadi bagaimana hukumnya yang berhutang tadi kalau dia tidak mampu membayar, ya, kemudian dia tidak menapaskan kepada kemudiannya, kemudian ketemu lagi. Iya. Dan kedua, bagaimana pula hukumnya bagi yang peminjam terhadap orang yang berhutang tadi? Mudah, Quran lagi tentang hutang piutang. Anda boleh nanti buka di dalam Al-Wajiz ataupun di dalam Bulughul Maram. Ya, khusus hutang piutang jika mereka tidak mampu untuk bayar, berikan tangguh. Itu dong. Berikan tangguh, bukan dibebaskan utangnya. Tetapi berikan tangguh. Ya. Di dalam memberikan tangguh sisa hutang itu pahala terus mengalir. Semakin besar ya semakin besar pula pahalanya. Nggak bisa. Pak, saya nggak bisa lagi 1 bulan. Ya wis. Terus, ya tak? Sampai ngelali ya nggak apa-apa. Itu ya urusan dia. Ya, karena kita ada menghukumi yang zahir, bukan yang batin. Ya. Lalu kemudian manakala kemudian Anda membebaskannya tersebab ketidakmampuannya, ya, maka itu lebih baik. Lebih besar lagi pahalanya. Tetapi dengan syarat ikhlas. Nek dia nanti utang lagi sampai wong kemarin, tandanya begitu. Tandanya nggak ikhlas ya toh. Wong kemarin saja nunggal tiba-tiba ya toh. Nah, ini tandanya nggak ikhlas. Ya toh? Jadi, ya wis. Yang kemarin sudah saya anggap hutang. Kemudian dari si yang hutang bagaimana? Allah menilai kolbunya. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dari hutangnya. Walaupun ia mati jihad fisabilillah, hutang tetap hutang. Gantung. Kalau gini Pak, kalau bagi yang meminjam, yang berhutang, saya berhutang, kalau saya bisa bayar, saya bayar berapa? Kalau tidak, saya tolong diikhlaskan. Itu ndak boleh, itu jenenge dudu utang. Jaluk wis ngono wae, ya ta? Yang jelas. Kalau yang mengutangkan bagaimana? Hah? Kalau yang mengutangkan, ini saya pinjamkan, kalau kamu sanggup bayar, silahkan bayar. Tapi kalau enggak, ya saya bebaskan. Gimana? Nah, kalau dibebaskan kemudian mohon maaf, itu ada keikhlasan. Tetapi lain saat kalau dia meminta lagi, bagaimana? Ya kalau ikhlas ya kita kasih lagi. Alhamdulillah kalau demikian, kalau tidak, nah itu dihitung. Tandanya tidak ikhlas. Mending hutang, ya hutang. Tertulis. Ya, karena Allah akan menilai jiwa hati seseorang apakah dia memenuhi hutangnya atau tidak. Dan itu bagian dari infak. Kalau memberi itu harus dilapaskan, Pak. Oh tidak. Soalnya seperti ini, saya dari sini ke PCI, naik taksi semuanya 50.000. Iya. Saya punya uang 100.000, dia kasih 100.000. Ya udah, nggak saya kembalikan. Bagaimana? Itu bukan bagian dari infak. Ya, bukan. Jadi Anda membayar pas itu lebih baik karena sudah pekerjaannya. Di lain saat Anda memberi tips, ya, memberi ini bagian itu berbeda. Ya, paham ya? Contoh, Anda naik taksi 50.000, bayar 50.000, gitu ya. Tapi kalau Anda membayar 60.000, ya itu bukan sedekah,
Wes anggapan sudah bonusnya dia. Ditulis atau tidak ditulis mereka. Paham ya? Itu saja. Kalau itu harus dilepaskan. Oh tidak. Yang 10 sedekah bukan. Saya tidak terima sedekah Pak. Begitu. Nanti ya. Iya. Iya. Saya mendengar ceramah Wesi Hak. Jadi kita bersedekah tidak perlu dilapaskan. Iya, betul. Niat kita. Iya. Jadi kalau kita sudah niatnya seperti tadi, naik taksi, sekeliru. Nah, ada dalilnya, makanya tadi harus di jalannya Allah sesuai sunnah, bukan kolbu saja. Perlu diketahui ibadah itu ada syaratnya. Syaratnya itu ikhlas. Kedua, ittibaur Rasul. Ikhlas tidak ittiba, batal. Ittiba tidak ikhlas, batal. Lalu kemudian caranya ada, niatnya harus betul, tujuannya juga harus betul, caranya juga harus betul. Syarat itu. Bagaimana kalau tidak sesuai? Contoh, orang Anda ngurus KTP. Ya tak? Ke kelurahan. Betul tidak? Terus sama orang kelurahan diantarkan KTP Anda yang sudah jadi ke rumah Anda. Tunggu. Pakai bensin tak? Terima kasih. Ya. Karena dia tugasnya dia. Terima kasih. Selesai. Itu betul. Ya. Mosok Bu nganterin kan pakai bensin. Ya kan? Nah. Terus ada inisiatif nih. Ya, walaupun dia nggak ngomong nih. Ya. Kasih 20.000, bukan sedekah. Lah ya kan gitu kan, timbal balik kan. Nah itu tandanya ada harapan yang seperti demikian. Maka walaupun tidak dihitung sedekah, harus betul. Wong itu tugasnya. Iya. Ya, kebaikan saja. Iya. Oh iya, yang jauh loh. Sampai kirimi fulusnya nanti itu kono sembako lah gak dibelikan. Ya kan? Tapi tidak masalah kepada saudara. Tetangga itu kalau sudah siar, contoh kurban. Walaupun tetangganya Nasrani, Yahudi kuasi, Hindu kuasi. Dulu kan. Itu siar sebagai siar. Maka hadis menerangkan, ya Aisyah, dahulukan saudara tetanggamu yang Yahudi. Kata Nabi begitu. Siar sebagai siar. Ya, nah, begitu. Ada lagi, ya. Kalau kategori sedekah fisabilillah Wah, ya itu tadi yang di jalannya Allah yang bagaimana? Ya tadi sudah saya katakan harus sesuai as-sunnah, Quran dan hadis. Tidak sembarangan. Contoh, Anda menganggap syiar tentang perayaan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Perayaan PHBI sebutannya kan? Maka sedekah Anda yang muspro. Ya bahkan mendapatkan dosa wong tidak sesuai. Tetapi karena Anda tidak tahu, maka dapat pahala karena tidak tahu. Yang menilai ketidaktahuan itu Allah, bukan Anda. Anda boleh pura-pura tidak tahu, kita tidak tahu. Ya tak? Anda benar-benar tidak tahu, Allah semua yang menilai. Atau Anda tidak mau tahu. Karena tidak mau mencari tahu. Itu juga dosa di hadapan Allah. Makanya al-insan khoto'an nisyan. Wes gitu.
Maka banyaklah istighfar. Dalam kaitan bertetangga, saat itu di lingkungan tadi sudah terbiasa. Kalau tidak kita memberikan, walaupun itu tadi untuk perayaan yang tidak jelas. Iya. Tapi nanti kita akan kena dampak dikucilkan. Iya. Apakah cukup dengan kita menolak dalam hati, tapi kita kasih gitu? Sama, tidak. Tidak ada ketaatan yang model demikian. Tetap berdosa. Jadi saya alhamdulillah, Pak, untuk mohon sewu, ya sekarang mohon 2000, ya dah. Saya enggak. Saya juga pengageng di tempat, jadi saya juga butuh berdana. Nek perlu sampai dana sampai kayak aku. Saya begitu kan. Tegas, ya. Contoh, tiap akhir bulan hari Jumat di tempat saya ada sedekah untuk fakir miskin, dikumpulkan. Orang-orang miskin, anak-anak yatim kumpulkan. Ya kan? Pakai. Suatu saat di antara anak yang tidak dikatakan yatim tadi itu masih ada bapaknya. Bapaknya marah-marah, gue di situ ya. Makanya alhamdulillah enggak ikut-ikut saya. Begitu ya. Bukan dalam rangka siar. Keliru. Syiar itu sembunyikan, sesama muslim sembunyikan. Nanti kita ketemu. Lihat At-Tabari tafsirnya. Kalau non muslim tampakkan, nyah-nyoh ketika kurban tadi. Tapi begitu muslim sembunyikan. Kita membantu. Ya, agar tampak muslim itu tidak keleleran pinggir jalan. Wah, tadi minta-minta. Tetapi bersyukurlah masih ada yang meminta kelak nanti tidak ada yang meminta mesti kuwabeh sugih. Wis jaminan hadis. Percaya wis baik. Ya. Wis percaya semuanya nanti kaya dan tidak perlu meminta-minta. Sampai bingung menyerahkan sedekah. Jadi kalau Anda sekarang ini banyak yang ngambil, walaupun kalau ini sebentar lagi Ramadan ya, ada saya menemui hampir tiap sampai mengumpulkan banyak makanan buat apa? Dipilih IPA yang enak-enak, yang enggak enak itu dibuang sampah. Astagfirullahaladzim. Ngumpulkan barang yang enggak berguna itu namanya sampai itu. Cukup untuk diri pribadi saja. Setelah itu tolak lainnya, berikan kepada yang lain. Semuanya diterima, dipilih ya, habis itu dibuang ke sampah. Kan mubah. Orang yang memberinya berpahala tetap berpahala, tetapi keliru. Ya, yang mengumpulkan begitu itu keliru. Berapa banyak yang demikian ini ya? Makanya memberi minum orang, minum dong, satu teguk, minum loh ya, bukan makanan. Untuk orang membatalkan puasanya sudah dapat pahala puasa. Kemudian jangan punya pikiran, apalagi diwarekno, kan gitu ya, keliru. Ya, makanya DKM jangan mengeluarkan banyak-banyak dana untuk sesaat dia wae. Ingat loh, Anda nanti bertanggung jawab. Ya, Anda bukan mewarekkan perutnya orang loh ya. Habis kewarek kenapa sholat? Ngantuk-ngantuk, kemelangkaran males. Tanggung jawab lagi Anda, tersebab Anda. Sing mangan sopo, sing kewareken sopo. Ditanya penyebabmu apa? Kan begitu. Lihat Riyadhus Shalihin. Rasul kelaparan. Abu Bakar keluar juga kelaparan bisa. Umar keluar juga kelaparan. 3 orang kelaparan muncul keluar. Ketemu. Kenapa? Lapar. Lalu kemudian ada orang Ansor, ayo ke rumah. Makan, kenyang. Habis begitu, apa jam Nabi setelah kenyang? Sesungguhnya kita akan ditanyakan oleh Allah atas kenikmatan yang baru saja kita rasakan. Loh, saya hampir sampai sedetail itukah? Riyadhus Shalihin juga sahabat sholat di belakang Nabi. Ya, orang-orang sufa.
jatuh. Rukuk itu ndelosor karena pingsan. Tidak ditolong. Dipinggirkan saja. Ya. Apa jawab Nabi? Sesungguhnya kamu sholat dalam keadaan lapar ini itu lebih baik daripada mereka yang kekenyangan. Sampai digitukan. Kelak nanti semuanya orang kenyang. Sampai berlebihan. Nah itu buktinya. Ya, lihat Riyadhus Shalihin. Kalau perlahan-lahan satu step by step nanti ketemu. Silakan. Masalah kenyang tadi. Ya, kalau nggak salah saya dengar satu hadis, kalau kamu lapar, siap makanan sudah ada, makan dulu. Iya. Baru sholat. Iya, betul. Bener. Ya, kalau makanan sudah terhidang, makanlah. Agar supaya apa? Begitu Allahu Akbar, lihat petir, sambal pete, ya tak? Jengkol, itu ringan ke sana, makan. Wong sudah terhidang, je. Sholatnya nanti. Pas sholat maghrib ya biarkan maghrib, makan. Ya, habis selesai berwudu, datang ke masjid sudah bubar, sholat. Sudah dianggap sholat berjamaah. Wis beres. Wenteng kok. Cuman rata-rata kita sedang orang rumah saja males. Bukan males, malu. Ya tak? Itu masalahnya. Karena sholatnya lil manusia. Ya, lil manusia. Ada lagi. Ya. Iya. Iya. Enggak. Sampai misalkan ada gaji ke-18 begitu ya. Ojo ke-13. Doa kita kan lebih yang over dulu ya. Oh, iya. Gaji ke-18 begitu. Enggak ada, tetap simpanan, Bu. Wis enggak berubah. Iya, dagang ya biar no dagang. Yang ada cuma sedekah saja biasa, bukan zakat. Ya, oh, enak toh. Kalau sudah simpanan, nah, ya baru ada nisab. Gitu ya. Kalau ukur simpanan itu gimana, Pak? Gampang. Orang berbeda. Nah, simpanan sampean diperkirakan di prorata. Ya toh? Waduh 100 juta, gitu ya. 100 juta. Kemudian emas berapa gram kan gitu ya. Nah, oh melebihi ya sudah 100 juta dikalikan 2,5%, wis beres. Ya, simpanannya setahun. Tapi kan fluktuatif. Kalau begitu karena fluktuatif tentu simpanannya di atas 100 juta. Karena kan kira-kira. Ya, caranya kalau kurang bagaimana? Kan kurang zakat saya. Kan ada sedekah tadi. Allah sendiri yang itu. Jangan sampai habis dah. Enak kan? Dengan sedekah tatawwu itu nutupi yang kurang. Tapi kalau lebih ya biarkan ya. Ya Allah kan lebih. Tarik lagi ya enggak bisa. Ya. Ya ada. Ya terkait zakat tadi, karyawan kan ada yang dipotong gajinya. Iya, ya tadi ditanyakan. Terus nanti kita itu dianggap siapa? Kawanan atau gimana? Iya, enggak, sedekah. Sedekah. Ya, sedekah tatawwu. Iya. Ya enggak, ya kan dihitung kira-kira, ya. Jadi yang Desember sebelum 1 nisab kan? Nanti Desember depannya. Is beres toh. Ya gitu saja. Kan bertahap. Hanya emas simpanan, bukan emas yang sampean pakai lo ya. Loh iyalah, nek perhiasan sampean pakai 2 kilo setiap hari enggak bakal kena. Ya kan? Iya, betul.
Ya, khusus yang tidak dipakai simpanan. Ya, silakan. Jadi kalau masalah zakat, mungkin kita punya sesuai dengan yang ada. Tapi kadang-kadang kalau untuk bayar pajak, kita ngitungnya kalau bisa kurangin. Nah, betul. Kalau pajak kurang ono. Loh betul ini. Karena pajak tidak dikenal di dalam Islam, maka kurang ono. Siasati, tidak apa-apa. Anak saya kan dipajak, nek bisa li metu apa. Betul saya ngomong begitu, keluar apa. Ya, kamu perampok nah. Walaupun kamu bukan merampok, tetapi kamu termasuk membantu dalam perampokan. Begitu saja, ibaratnya begitu ya. Ibaratnya lo ya, ibarat. Dana. Jadi kalau mengakali siapa? Iya, Tetapi apakah boleh? Pak, boleh. Ya, bukan haram tetap haram, tetapi keharamannya makruh muharramah, bukan haram. Kenapa? Karena negara ini belum bisa menghidupi secara keseluruhan dari BUMN, dari hasil buminya. Maka boleh. Keniscayaan, keterpaksaan. Begitu ya. Silakan membuka Fiqhus Sunnah. Ya, atau ensiklopedia tentang fikih. Itu pendapat-pendapat yang di sana. Oh, nggak bisa menghidupi. Makanya kemudian Saudi sekarang mulai ada pajak. Karena banyaknya pengeluaran. Ketika COVID ini banyak pengeluaran, maka ada pajak. Ya, ada lagi. Ya, sedekah jangan nunggu mati. Tidak ada sedekah setelah kematian kecuali wasiat, dan itu pun cukup sekali. Dalilnya ada di dalam surat 2 ayat 254. Yang terkenal itu surat 63 ayat 10. Kita bisa melihat saja surat 2 ayat 254. Satu ayat sebelum ayat kursi. Tuh. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketiga. Tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim. Ya iya, sudah tidak ada jual beli ya mati. Diperkuat lagi surat 63 ayat 10 surat Munafikun. Jadi sing sedekah ba'da kematian itu wong munafik. Kecuali wasiat tok. Makanya ditaruh di dalam surat Al-Munafikun ayatnya 10, surat 63 ayat 10. Artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Kenapa tidak haji, tidak puasa, tidak sholat yang dijadikan itu? Nanti kalau engkau beri kesempatan, maka aku akan sholat, aku akan haji, saya enggak. Tapi sedekah, karena sedekah itu ada jalan yang paling ringkas dan cepat. Ya sedekah. Padahal sedekah itu banyak, senyum kepada orang sedekah, ya.
berkata-kata yang baik, sedekah, terutama kepada pasangan hidup. I love you, cintaku, negeriku padamu, ya dah. Tiap hari sedekah. Sedekah terus, ya dah. Jangan kemudian bawa kopi panas, nak, ya kopi panas, dek, begitu. Hati-hati kalau nyeruput, begitu. Tidak boleh, harus senyum tenang, ya. Jangan pula panas, sudah tahu panas masih tanyakan panas, rasakan, begitu ya. Tempelkan ya panas, itu gregetan namanya, ya kan? Bukan saking sayangnya merasaku, ya kan? Ya. Kalau istri kita ini seorang pedagang makanan. Iya. Jadi Pak Ustadz bicara tadi, kalau kita makan kurang enak, enak. Nah, kalau nanti pembeli kalau nggak enak, nggak main. Ya enggak. Ya, tetap bilang untuk istri. Perkara lidah, ya, itu Allah masing-masing memberikannya. Dari situlah Allah membagi. Chef Juna buka restoran belum tentu laku. Ya kan? Karena apa? Lidahnya dewek-dewek. Kemudian juga apa? Koceknya juga dewek-dewek kan ya tak? Chef Juna sekali bukan bikin makanan 1 juta. Nek sampean mlebu ke situ model saya begini. Wah. Ya tak? Mikir wong sehari 100.000 saja belum tentu je. Ya tak? Gitu ya nak. Nutut lah. Kecuali mohon maaf ada yang ngajak, alhamdulillah wis ya tak? Tidak mungkin. Jadi jangan khawatir. Ya jangan khawatir. Yang terpenting kita sudah buka, beres. Ya, jangan khawatir, mesti ada yang beli. Gitu ya. Makanya kemudian saya pernah mengatakan, karena ini ada hadis ya, hidupkan ekonomi sesama muslim. Bantu sesama, maka hidupkan ekonominya sesama muslim. Saya cari yang warung yang sepi. Ya tak? Bukan karena tidak enak, karena harus sesuai dengan koceknya, kan gitu ya. Sudah makan. Enak saja sudah. Ya, alhamdulillah kan agar laris manis, wis beres. Ya, ada lagi ya. Puji, ya, karena ada akidah kesalahan di dalam akidah adalah mencerca makanan. Jadi mencaci makanan tidak ada. Mohon maaf ini ya, mohon maaf loh. Kalau Anda makan roti terus jatuh, ada yang jatuh ya. Terus Anda ambil belum 5 menit kan? Hadisnya ambil, ya. Tetapi syaratnya tidak boleh dicium. Ya, ngaji lagi. Langsung maklep begitu saja. Ya, enggak usah tanah itu pembersih wis masalah sampean gini kan boleh, tetapi maklep pokoknya enggak boleh dicium. Ya? Ya, jangan kayak anjing ya. Gitu ya, enggak boleh dicium. Jangan kayak kucing. Ya, enggak boleh dicium. Dalilnya lengkap itu. Ya nanti kita jumpa. Riyadhus Shalihin nanti ya, nanti jumpa nanti. Ya, pelan-pelan, step by step. Terus ada lagi pertanyaan. Ya. Jadi tidak diperkenankan kalau sesudah ajal datang. Kalau dapat pahala banyak ya, mesti infak itu dapat pahala. Mesti, ya. Perlu diketahui yang tadi sembunyi-sembunyi juga ada surat 2 ayat 271, surat 2 ayat 274. Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Sembunyi-sembunyi kalau Anda lihat At-Tabari, tafsir At-Tabari itu untuk sesama muslim sembunyikan supaya tidak menghinakan mereka. Ya. Tapi kalau Anda terang-terangan itu tidak baik. Tetapi kalau Anda ketika memberikan kemudian ada orang yang lihat itu tidak apa-apa. Karena Anda sudah berusaha untuk menyembunyikannya. Sengaja. Ini dari saya loh ya. Ini dari saya. Pak Catur ya. Dari saya nih. Oh, enggak usah begitu. Tidak boleh menyebut-nyebut hasil pemberiannya tadi. Ya. Surat 2 ayat 262.
Tidak usah menyebut-nyebut. Sehingga orang itu yang diberikan sakit hati, hati-hati. Percum tak bergun loh ya. Tapi biasanya kalau kita memberi satu tempat diumumkan gitu. Lah ya, wis hamba Allah beres toh. Berusaha begitu menyembunyikan amal. Ya, menyembunyikan amal. Lihat itu di dalam Mausu'ah akhlaqir min akhlaqi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ikhlas. Para sahabat sampai menyembunyikan amal. Ya, sampai menyembunyikan amal. Kalau kita kan nunjukkan diri, beramal, begitu ya, belajar. Kalau Jumat berkah, lalu lainnya tidak berkah. Ya tak? Kalau ada Jumat berkah, lain harinya kok nggak berkah kalau begitu. Maka kita jadikan semua hari berkah. Begitu. Iya, tiada hari tanpa keberkahan. Dan orang berinfak itu untuk diri sendiri. Surat 2 ayat 272. Iya. Ya Pak ya Bu, kurang banter Bu. Kupingku rada sombong ini Bu ya. Oh takziah. Ya, udah sebaiknya tidak dimakan. Wis beres. Ya. Oh, tidak apa-apa kalau dibungkusin, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Rezeki. Ya, tetapi mohon maaf loh kawan-kawan, kalau takziah, jangan kan gitu ya. Yang rumahnya dekat loh ya, tidak jauh, gitu ya. Yang cuman Serang Cilegon begini kan dekat toh, tidak terlalu saya menghadiri takziahnya orang meninggal, katakanlah masih belum dikubur, ya tak? Masih nunggu, kalau nanti dikuburnya batal zuhur, saya sudah datang jam 7, kan keluar toh? Makan di luar, minum di luar. Usahakan, ya, usahakan. Kenapa? Mereka sedang berkesusahan hati, bantu. Ya, bukan kita kemudian ikut-ikut nimbrung makan. Kalau kita yang bawa makanan, kemudian Anda berikan, ya, itu lebih bagus lagi. Tapi ikut makan di sana juga. Gitu. Enggak apa-apa. Ya. Tapi bawa makanan. Iya. Tapi bagusnya bawa makanan dan tidak makan di sana. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya. Berikan kepada keluarga Ja'far. Ya, ini ada saya bawa karena pesanan kawan kita dalilnya, ya. Ada lagi? Iya. Lah iya. Kalau itu kan jelas, tanahnya tadi kan nggak menghasilkan, kan nggak dimintain zakat toh. Ya, ya keluarkan dulu eman Pak. Lah itu menungso. Caranya gampang, ya. Bagian saja, bagian Anda yang Anda keluarkan beres toh. Oh gitu. Ya. Tapi kalau nemu uang hati-hati loh ya. Nemu uang hati-hati. Ya, jangan dilek saja loh ya. Harus diumumkan, mending walaupun satu tas enggak usah diambil. Ya tak? Kasihkan polisi saja sudah, perkara Pak di sana urusannya sana sudah ya. Iya. Eman. Ya. Ya wes sudah urusannya sana ya. Kenapa Allah itu bagi rezeki wis itu kan sudahlah, yang bukan hak kita. Saya menyesal, mohon maaf ini, ya saya menyesal
Dulu-dulu masih HP lagi mahal-mahalnya. Saya bimbing umroh, ada HP tercecer dekat kamar mandi. Ya toh, HP-nya mahal, HP saya jadul. Alhamdulillah bisa. Ya, rezeki. Wong enggak ada yang miskin. Saya masih hidup kan, wong enggak matikan yang belum tahu caranya, ya toh. Jadi biarkan kok nggak ada yang miskol, ya nanti saya kembalikan kalau memang rezekinya orang. Ternyata nggak sampai ke Mekah, Madinah pulang, nggak. Aduh, alhamdulillah. Bertahun-tahun saya pakai salah semua ternyata ya. Wis mak seletep gitu ya, keliru. Ya harusnya diumumkan. Iya. Sekarang lagi musim biasanya pedagang makanan gitu ya. Iya. Yang mengumpulkan sedekah, mengumpulkan dana, donasi gitu ya, untuk disalurkan lagi. Gitu. Salah. Sedekah, ayo ibu-ibu, ini tiada hari tanpa berkah. Ayo ya, satu boxnya 15.000 ya kan? Ya dia jualan untuk tidak boleh. Ya, kecuali dia mengumpulkan kemudian belinya di tempat orang lain. Ya, nah, ke Bude situ ya, Bude nggak ikut sedekah wis, Pak. Kalau untuk dagangannya sendiri tidak boleh, haram. Dalilnya ada, makanya baca Riyadhus Shalihin ya, adab, ya, lengkap itu, jadi tidak boleh. Ya, jadi untuk melariskan dagangannya sendiri itu tidak boleh. Ya, makanya saya alhamdulillah sampai hari ini untuk yang sedekah iftar berbuka puasa itu terkumpul 480 paket. Iya kan? Bukan saya yang pegang. Ya, 300 dulu. Yang 180 tak kasihkan orang lain lagi. Kamu pegang 180. Nanti di 3 tempat nanti rencana sampai 900. Nah, begitu disebar. Ben ora kesel sing anu. Ya, saya juga anu. Saya sampai tanya 15.000 sama minumnya. Enggak, Pak. Kayak ono minum nanti tanggungan saya bilang begitu. Siap, 10 dus ini. Tak kasih no, gunung tapi ya, air gunung. Ya kan? Supaya belinya ke kakak saya kan gampang, Pak. Nanti ya kan gitu ya lah. Enteng. Orang lain kan bayar duluan. Ya lah. Ya, silakan. Iya. Oh. Iya. Tandanya dia salah tempat. Paham ya? Nah, salah tempat, wis beres. Yang ada di dalam Zadul Ma'ad hanya perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauzi tanpa pakai dalil. Ya, tanpa pakai dalil. Jadi, mending Anda coba Anda, Bu, kalau hari Senin ada paketnya? Enggak. Kalau hari Selasa ada paket enggak? Saya 10 hari untuk 10 paket ini hari Selasa sampai tebarkan sendiri. Boleh. Maka kita jadi dengan begitu Anda mendidik orang lain untuk tidak mengadakan Jumat berkah saja, tetapi tiap hari berkah. Insya Allah nanti dimulai dari At-Taubah tiap hari ada. Kalau saya ada, itu tiap maghrib tok. Untuk kalangan sendiri tiap hari mesti ada makanan. Datang ke saya ke sana, ya, ke Al-Musolla, mesti ada makanan di sana. Ya, nggak tahu-tahu tempe, ya lah, wis mesti ono. Jamin kuwi. Ya. Jadi tiada. Minimal itu air, sediakan. Ya. Sedekah air, full. Jadi boleh jualan paket sedekah ketika ada pembeli yang itu kita
Boleh, tetapi mengadakan sedekah Jumat berkah itu tulisannya, itu yang tidak boleh. Khusus, mengkhususkan itu ya, itu yang harus diluruskan. Itu saja. Paham ya? Iya. Terkait warisan aktif, kalau ada orang tua yang meninggal, beliau mampu secara finansial semasa hidupnya belum berhaji, itu sebelum dibalikan, apakah wajib menghajikan? Oh, tanya dulu, sudah meninggal dia berwasiat haji enggak? Hadisnya berwasiat. Atau anaknya menganggap bahwa orang tua saya seandainya dia ini masih hidup, tentu dia berwasiat untuk haji. Apakah saya boleh menghajikan ya Rasulullah? Itu sudah ada di DKM. Risalah saya tentang menghajikan orang tua. Maka hajikan. Wasiat itu maksudnya kalau orang tua bilang saya nanti menghajikan atau pengen berhaji, tapi Loh, kalau menungso itu pengen tok. Ya toh, pengen tok tapi wis daftar durung. Itu yang masalah kan? Berapa banyak orang yang kaya pengen saja tetapi tidak daftar-daftar. Jangan dulu Le, beli mobil dulu Le. Nah, ya belum ada panggilan padahal azan tiap hari. Sehari 5 kali panggilan. Ya kan? Nah, belum ada panggilan. Panggilannya apa? Sejak lahir cower, Islam sudah dipanggil. Ya, wajib haji. Ya, ya, tambah kelitol tanya orang kerumut dublek nyari mereka. Ya kan? Manggil dari sana ke sini, ya nggak bisa. Aneh-aneh orang itu. Tadi kaitan sama haji. Haji itu kan sekali ya Pak? Iya, betul. Tapi kalau dirasa masih kurang sempurna, kita pengen haji. Boleh. Boleh. Makanya Anda sudah tertulis dengan niat Anda untuk haji lagi, hajian. Ya, makanya saya senang dengan kata Sarambi Mekah. Ya. Sarambi Mekah itu apa? Ngajinya di sana, rindu akan Ka'bahnya di sana itu. Makanya saya senang Sarambi Mekah. Ya. Makanya dulu kalau orang ke Serambi Mekah, Pasai, Aceh sana ya, orang menuntut ilmu kan begitu. Cuman sekarang tidak, Serambi Mekah saja Ka'bah lah untuk belajar saya. Masjidil Haram pengen daurahnya yang di sana. Tidak ada bertengkar, yang sana ada, di situ ada ya. Banyak tempat di situ wes. Tidak ada orang bertengkar. Kalau di sini cobaan satu masjid ya, mesti geger. Lantai 1 dan lantai 2 beda saja, padahal tidak kelihatan ya toh. Geger apalagi yang kelihatan. Itu ya. Jadi kerinduan kita Sarambi Mekah. Boleh ya. Jadi saya sampai sekarang mohon maaf Bapak, saya sampai merindukan untuk bisa berangkat haji lagi dan alhamdulillah tahun 37 nanti diberangkatkan. Tetapi mundur 2 tahun ini jadi 39. Ya, sedang saya belum tentu usia saya sudah 80 tahun. Ya toh? Apakah saya masih ada atau tidak ada saya tidak tahu. Saya ingin memperbaiki diri yang lalu, yang lampau. Ya, seandainya saya punya uang plus ya, saya plus. Sekarang plus 250. Ya, itu pun nunggu 3 tahun sampai 5 tahun. Yang plus 400. Berangkat 1 tahun. Ya, apalagi kalau pandemi begini tidak bisa. Ya, mahal sekarang. Ya, Mahalnya di mana? ya enggak tahu namanya. Itu ya, seluman-selumunnya itulah dia yang saya tidak tahu wis. Ya, ilmu seluman-selumun. Ya. Sekarang ini akan membantu pada orang tua. Banyak sekali anak yang bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal, salah satunya dengan badal haji maupun umroh. Itu nggak tahu apakah orang tua dulunya berwasiat atau tidak. Itu bagaimana? Badal haji hanya dilakukan oleh anaknya.
1 kali. Ya, oleh anaknya, dan itu wasiat. Kalau anaknya belum haji, ya untuk menghajikan dirinya sendiri saja. Ya, doakan orang tua Anda di tanah suci, beres. Ya tak? Makanya jadi dokter. Ya, haji yang ditunjuk sebagai dokter pemerintah, ya tak? Nah, itu menghajikan dirinya sendiri. Setelah itu berangkat lagi. Untuk siapa? Untuk orang tua boleh, ya. Begitu jadi dokter, wis beres. Ya. Lah wong itu kan perkara fulus, saya enggak mau tahu, ya toh? Perkara fulus saya enggak berani. Badal haji 5 juta, ngono ya. 1 orang membadalkan 20 sampai 40 orang. Ya Allah, terimalah haji si fulan. Kemudian si fulan lagi tawafnya 1 toh. Ini tawafnya untuk si fulan disebutkan 40-an. Astagfirullah. Konedan ngono kaya. Sapa ora mbok kenal wis pokoknya nanti dikasih sertifikat, orang sudah senang. 5 juta mung dapat sertifikat. Namanya Haji Abdul Kafi. Haji Ngawadul ke Mekah tenepi. Ya dah, Abdul Kafi kan? Iya, Haji Ngawadul ke Mekah tenepi. Ora sampe Jakarta ngono pokoknya dapat sertifikat beres. Iya, oleh-oleh Tanah Abang ngono ampel kono ya ono kok. Ya, ini Bapak ini ada ya tak? Wis beres nanti mau kurma yang model apa alhamdulillah beliau ada itu. Oh, bisa. Iya. Lah iyalah, Bu. Ya umroh ya anaknya. Ya. Dan tidak perlu, kalau orang lain kan bayar namanya ya. Wong siapa, enggak tahu orang tuanya kayak sholat ya ora roh, ya tak? Nah, ini yang banyak salah kaprah, salah arti. Ini betul-betul infak ini ya. Memang infak banyak yang menafkahkan harta di jalannya Allah ini banyak cabangnya, banyak sekali. Termasuk diantaranya haji, umroh ya. Nah, makanya mohon maaf bagi mereka yang Allah memberikan kelapangan dan keluasan rezeki. Semoga saja Anda dan saya bisa umroh berkali-kali ya, dengan istri dan anak, dengan keluarga, dengan mertua. Allah akan memudahkan Anda ya. Semoga saja Allah memudahkan, betul-betul indahnya. Ingat loh ya, umroh dan haji itu berguguran dosanya seperti lulutnya besi yang dipanaskan, yang dibelit. Ya, bukan lulutnya kotoran saja, tetapi gugurnya lulut besi yang nempelkan di besi, ngerak. Anda gosok kayak apapun tidak bisa kan? Harus dipanaskan. Itu berguguran. Dosa besar dan dosa kecil berguguran semua. Ya, kecuali satu, syirik saja. Iya. Masalah muhrim. Mahram. Jadi kalau seperti pergi haji kan bukan muhrimnya. Mahram. Oh ya. Ataupun keluar rumah. Iya. Kalau perkara tadi sama ya, tadi sudah dikatakan oleh kalau perkara bisnis surat mahram itu bukan urusan saya. Dalilnya kalau wanita pergi harus bermahram. Jadi tidak ada haji dan umroh yang berangkat tanpa mahram. Wis, Allah kok dibujui? Allah itu maha tahu kok dibujui pakai surat mahram. Anggapannya sing penting aku wis kaji. Nah, maka hajinya perlu diketahui, hajinya lillah oporoun. Wis kena tok wae. Maka gugurlah kewajiban haji. Ada seorang suami bulughul maram lagi, ya baca, ada seorang suami mau berangkat perang. Istrinya ingin berangkat haji. Kata Nabi, temani istrimu haji. Ya, temani istrimu haji. Ada seorang anak pemuda ingin berangkat jihad sudah. Orang tuanya menangis. Tanya kepada Rasulullah, temani orang tuamu. Bulughul maram, lihat ini. Jadi kalau begitu gugur kewajiban haji
bagi perempuan yang tidak ada mobilnya. Betul, dan sudah dianggap berhaji. Karena niatnya tadi ya, betul. Karena itu uzur syar'i namanya. Ya, uzur syar'i. Sama dengan wanita haid. Kan nggak sholat saya, terus biarkan. Lah nikmati saya bagaimana? Kan bisa zikir, bisa baca Quran, bisa duduk di majelis. Sampai di sini lebih 2 menit kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.